Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, salam jumpa dengan jemaat Tuhan Community Church di Palu atau dimanapun saudara-saudari berada. Salam jumpa dari saya, Stefanus Tubalauni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan berkat Tuhan lewat firman Allah kepada kita semua. Ada banyak pertanyaan dan kebingungan di antara umat Allah, bukan saja pada saat ini, tapi pada masa-masa yang lalu juga, dan mungkin akan tetap ada bagi semua anak-anak Tuhan di masa-masa yang akan datang, bila kita sebagai umat Allah tidak dapat mengenal Allah sebagaimana Allah. Karena banyak kita belajar mengenal Allah sebagai Allah yang dapat menjawab, memenuhi semua rencana dan harapan atau cita-cita kita. Tetapi kita lupa bahwa Allah adalah Allah di atas segala apa yang manusia dapat fikirkan. Coba kita renungkan firman Tuhan dalam Yeremia 29, Roma 8 ayat 28 atau Mazmur 19 ayat 19. Karya dan kerja Allah serta rencana Allah selalu jauh lebih besar dan luas dari apa yang kita sebagai manusia bisa pikirkan. Karena Allah pada dasarnya semua rencananya bertujuan pada kekekalan atau keselamatan manusia. Sebab itu pada kesempatan ini, mari kita belajar dari kitab pertama Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Firman Allah saat ini berbicara atau bercerita tentang Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 menjelaskan situasi atau keadaan Elia yang sementara ia hadapi pada saat itu, yaitu kekeringan. Tetapi apakah Allah membiarkan hambanya Elia sendiri? Tidak, Allah telah mempersiapkan rencana yang Elia tidak pernah terpikirkan, yaitu seorang janda akan memelihara ia melewati masa kekeringan ini. Inilah Allah kita. Tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bukan berarti pula Allah benci saudara dan saya. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, yakinlah apa yang Ia firmankan itu ya dan amin. Seperti dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tetapi bagaimanakah kita dapat menempatkan diri kita seperti Nabi Elia? Dari pembacaan kitab saat ini ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari dari Nabi Elia atau pembacaan firman Tuhan hari ini. Pertama, Elia tetap connected with God. Elia tetap mengadakan komunikasi, relationship dengan Allah di surga. Masa kekeringan bukanlah suatu hambatan untuk dia berhenti berdoa, untuk dia berhenti bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak. Sebab pada kitab Raja-Raja pertama Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 6 dan pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 9. Di situ firman Allah menjelaskan Allah berbicara kepada Elia. Allah berfirman kepada Elia. Allah menunjukkan, reveal his plan, menjelaskan rencananya kepada Nabi Elia.
Jikalau Elia tidak membina hubungan baik dengan Allah, jikalau Elia tidak berkomunikasi dengan Allah pada masa-masa kekeringan itu, mungkin Allah tidak berbicara apa-apa kepada dia. Mungkin Allah tidak menjelaskan rencana Allah dalam kehidupan Elia. Tetapi karena ia tetap berkomunikasi dengan Tuhan lewat masa-masa yang sulit itu, Allah menjelaskan, Allah memberitahukan rencananya dalam kehidupan Elia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, puasa 21 hari yang ditetapkan, yang dijelaskan oleh hamba Tuhan, gembala sidang saudara, itu bukan sesuatu hal yang biasa. Tetapi sebagai hamba-hamba Allah, kita ingin semua umat Tuhan dalam masa-masa kesukaran tetap connected with God, tetap komunikasi, hubungan intim dengan Tuhan tetap dilakukan. Sebab pada saat-saat itulah, sama seperti Nabi Elia, di masa-masa krisis, ketika dia tetap komunikasi dengan Tuhan, Allah menyatakan rencana Allah, Allah menunjukkan planning, rencana Tuhan bagi keselamatan Elia. Hal yang kedua dari firman Tuhan itu menjelaskan ketaatan. Ketika Allah menyampaikan firman Allah tentang rencananya kepada Nabi Elia, Elia tidak arguing with God. Elia tidak berkonfrontasi dengan Tuhan. Elia tidak meragukan rencana Allah. Dia tidak berkata, Tuhan gak mungkin, keadaan sekarang ini susah. Apakah engkau buta melihat kekeringan yang terjadi? Tidak, saudara. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu, dia taat kepada firman Allah. Dia tidak meragukan rencana Allah dalam kehidupannya. Sebab itu tanpa kompromi, ketika Tuhan berfirman kepada dia, engkau harus pergi ke janda di kota Sarfat, dia pergi tanpa keraguan. Inilah contoh kehidupan kita yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa mempertanyakan, tanpa meragukan, tanpa berkonfrontasi ketika Allah berbicara sesuatu kepada saudara yang mungkin tidak akan masuk akal saudara. Ketika malaikat Tuhan mengunjungi Maria untuk memberitahukan tentang Yesus yang akan dilahirkan lewat Maria, Maria tidak argue. Dia belum menikah, dia belum melakukan hubungan suami istri sama sekali, dan itu sesuatu yang tidak mungkin masuk akal. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah, kita harus yakin apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Hal yang ketiga, action. Ketika Elia mendengarkan suara Tuhan, ketika Allah menjelaskan rencana keselamatan bagi Elia lewat masa kekeringan itu, dia tidak hanya taat mendengar, dan dia tidak hanya taat percaya janji-janji Tuhan, tetapi dia mengambil langkah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak tahu keadaan saudara. Saya belum pernah berjumpa dengan saudara, tapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saudara. Ada sesuatu yang sementara Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara. Saudara, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan ragu, jangan bimbang. Percaya kalau itu adalah suara Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal mujizat dalam kehidupan saudara. Satu hal yang ingin saya sharing dengan saudara-saudara sekalian. Beberapa waktu lalu dalam ibadah di gereja kami lakukan ke Bible study. Dan setelah berbicara tentang firman Tuhan, tibalah saatnya kita membentuk kelompok-kelompok untuk berdoa. Dan saya berada di satu kelompok dengan salah seorang ibu yang dia sementara hamil. Dan saya maksudnya saya tidak pernah berbicara apa-apa, berkomunikasi dengan beliau sama sekali tidak. Tapi beliau berada dalam kelompok saya. Dan ibu ini menuliskan nama anaknya karena dia minta saya untuk berdoa buat dia. Dan nama anak itu sudah dituliskan
lewat kertas dan disampaikan kepada saya. Tiba ketika giliran saya untuk berdoa, dan saya memegang kertas itu dan saya mau menyebutkan nama dari anak ini. Dan suara Tuhan berbicara dalam hati saya, sebut Samuel. Saya bilang, Tuhan, ini kertas di tangan saya namanya bukan Samuel. Tapi Tuhan bilang, sebut Samuel. 3 kali, saudara. Secara manusia itu hal yang mustahil sebab kertas ini bukan nama Samuel. Dan saya bilang, Tuhan, dan beberapa saat orang semua tinggal diam dan mereka menunggu kenapa saya berhenti. Dan saya membuka mata saya dan saya berkata kepada ibu itu, saya bilang, Ibu, saya mohon maaf. Memang kamu kasih kertas ini dengan nama yang sudah ada ini. Tapi Tuhan berbicara, nama anakmu Samuel. Ibu ini berdiri dari kelompok kami. Dia berlari, panggil suaminya dari kelompok di sebelah, dan tarik suaminya datang dan gabung dengan kelompok kami, dan mereka menangis. Dan mereka berbicara kepada saya, Tuhan ajaib. Kenapa, saudara? Karena kedua suami istri ini ingin kasih nama anak mereka Samuel. Tapi keluarga besar dari dua pihak ingin memberikan nama lain. Sebagai orang yang ingin menghormati kedua keluarga, mereka ikut nama yang diberikan dari keluarga besar. Tapi hati mereka berdoa di kamar, saudara. Dan mereka tidak memberitahukan kepada siapapun juga tentang nama Samuel ini. Dan mustahil, waktu dia berdoa, bergabung dengan kelompok saya, Tuhan taruh itu nama di hati saya. Waktu saya menjelaskan kepada mereka, mereka berdua menangis. Dan mereka bilang, Tuhan Allah itu hidup. Dan Tuhan Allah mendengar setiap doa anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan saudara sendiri. Inilah sesuatu yang saya ingin sampaikan bagi saudara. Ambil langkah ketika Allah memberitahukan sesuatu rencananya bagi saudara. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mempertanyakan banyak hal, tapi percaya, saudara. Sebab rencana Tuhan dalam hidupmu jauh lebih indah dan jauh lebih luas dari apa yang saudara dan saya bisa pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Allah ingin lewat semua pergumulan hidup kita ini, kita akan lebih mengenal Allah kita secara pribadi. Dalam Ayub 42 ayat ke-5, Ayub berkata, dulu aku mendengar, tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Semua cerita-cerita dan mujizat-mujizat di dalam Alkitab sangat luar biasa. Pengalaman, kesaksian orang-orang percaya lain sangat menguatkan iman kita. Tetapi itu bukan rencana Allah bagi saudara. Allah ingin saudara sendiri mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ingat saudara, Tuhan bukan hanya Allah yang hanya tugasnya menjawab doa-doa permintaan-permintaan kita, tetapi Ia adalah sovereign God. Dia Allah di atas segala-galanya. Dan rencana Allah jauh lebih besar. Dan Ia bukan hanya bisa menjawab doa-doa saudara, tetapi Ia bisa menyatakan, He can reveal His plan. Dia menyatakan rencana-rencananya bagi saudara. Percayalah, jikalau janda di kota Sarfat, ketika Elia berkata kepadanya, buatkanlah aku roti, dan dia melakukan seperti perkataan hamba Tuhan itu, apakah dia mati? Tidak, saudara. Mujizat Allah terjadi ketika janda itu melakukan tepat seperti yang hamba Elia katakan kepada dia. Allah pelihara Elia, Allah pelihara wanita janda ini melewati masa-masa kekeringan. Saudara, Allah kita lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi.
Allah kita lebih dahsyat dan Allah kita sanggup, saudara. Pelihara saudara, pelihara saya. Ingatkah firman Tuhan dalam kitab Injil Matius? Burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, Allah pelihara. Masakan dia tidak sanggup memelihara saudara? Saya hidup di Amerika ini sudah hampir 20 tahun. Saya tidak mempunyai saudara-saudara atau keluarga. Saya seorang diri. Tapi saya mempunyai Tuhan. 20 tahun, banyak perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Manusia boleh meragukan keabsahan. Apakah Allah itu ada? Apakah mujizat masih berlaku? Tapi saya mau katakan, saya sebagai saksi hidup, Tuhan Allah kita hidup, dan mujizat masih berlaku sampai detik saat ini. Asalkan saudara percaya, dan saudara mau taat, dan saudara mau mengambil tindakan dari ketaatan saudara akan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bukanlah suatu kebetulan firman-Mu disampaikan bagi semua umat-Mu. Hamba tahu Engkau sedang melakukan pekerjaan-Mu dalam setiap jemaat-Mu. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi waktu kami melewati masa-masa ini. Hamba yakin Tuhan, rencana-Mu jauh lebih indah dari segala rencana kami. Apa yang Kau buat dalam kehidupan kami adalah sesuatu yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk belajar mengenal Engkau lebih dekat. Ajar kami lebih dalam untuk bersekutu bersama-Mu, tetap berkomunikasi dengan-Mu melewati masa-masa sulit ini, Tuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.